Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Ini jendela rumah saya teman-temannya. Ini jendelanya sudah lapuk ya karena rayap dan juga karena memang kayunya kurang bagus. Nah, di sini saya akan coba memperbaikinya sendiri ya teman-temannya, karena kalau ganti jendela itu ini harganya lumayan juga ya, dan saya belum ada uangnya. Belum ada dananya teman-teman. Jadi sedikit cara kreatif bisa mengembalikan jendela yang sudah lapuk ini. Yang pertama-tama itu kita bersihkan dulu ya, bagian-bagian yang lapuknya kita bersihkan seperti ini. Jadi kita buang bagian-bagian yang lapuknya. Saya ini menggunakan KP, saya rojok-rojok aja seperti ini ya teman-temannya. Jadi yang lapuknya benar-benar saya buang ya. Sisa-sisanya saya bersihkan dengan menggunakan kuas seperti ini, disapukan saja. Jadi kita pastikan bagian yang lapuk itu betul-betul kita buang ya teman-teman, dan juga kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel pada bagian yang akan kita tambal. Kita kuaskan aja seperti ini dengan kuasnya. Jadi kita pastikan betul-betul bersih ya teman-teman ya, karena ini nanti berpengaruh sekali. Nah, setelah bersih kemudian saya semprot menggunakan obat rayap teman-teman ya. Ya karena ini kan lapuknya juga karena ada serangan rayap, jadi saya semprot menggunakan rayap agar rayapnya itu tidak kembali lagi atau rayapnya mati ya. Kebetulan obat rayap yang saya gunakan ini bersifat sistemik ya teman-temannya. Jadi dia tidak hanya bersentuh, tapi ketika dimakan dan ketika bertemu dengan koloninya dia akan mati teman-teman. Nah, saya semprotkan semua bagian yang lapuknya. Setelah saya semprotkan dengan obat rayap, kemudian ini bagian yang lapuk ini kemudian saya beri sekrup ya teman-temannya. Kenapa? Karena ini kebetulan yang bagian yang lapuk ini adalah bagian yang vertikal, dan kemudian bagian lapuknya itu sangat besar teman-teman. Jadi kalau misalkan langsung ditambal, nanti dia tambalannya akan gampang rontok. Jadi saya beri sekrup seperti ini teman-teman ya. Sekrup yang saya gunakan ini sekrup berukuran 2 cm ya. Saya sekrupkan seperti ini, dan saya usahakan bagian sekrupnya itu tidak nongol ya teman-teman, tidak nongol atau tidak melebihi batasan dari bagian kusen. Nah, ini yang jadi seperti ini kalau sudah diberi sekrup ya teman-teman ya. Jadi sekrup ini berfungsi sebagai jangkar atau sebagai penguat dari tambalan kusen nanti ya teman-teman. Jadi dia tambalannya itu akan lebih kuat merekatnya ya teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan semen yang akan saya campurkan dengan pasir ya teman-teman ya. Ini bahan ini nanti saya akan campurkan ya teman-teman. Ini akan saya campurkan dengan perbandingan semen 1 dan pasir 2 ya. Nah, setelah saya campur kemudian saya aduk-aduk seperti ini biar merata. Setelah merata kemudian saya berikan air ya teman-teman ya. Air ini saya berikan secukupnya ya. Jadi jangan sampai terlalu encer ya ataupun terlalu kental ya. Jadi kita kira-kira aja teman-temannya, karena kalau dia terlalu encer nanti malah dia beleberan. Apalagi kalau kita akan apalagi kalau ini digunakan untuk menambal yang bagian vertikal. Bagian yang akan saya tambal kemudian saya olesi dulu dengan campuran air dan lem kayu teman-temannya. Ini jadi berfungsi sebagai bonding agent atau perekat lah, biar dia campuran semennya itu plesteran itu lebih merekatnya, karena kan ada perbedaan material antara kayu dan plesteran. Nah, kemudian di sini saya padatkan ya teman-teman, ini karena bentuknya vertikal, jadi dia agak susah juga ya, karena kan plesterannya ini nanti akan jatuh lagi. Jadi saya tahan seperti ini ya. Untuk menannya saya menggunakan scrap, dan untuk menambalnya atau memasukkan plesterannya saya menggunakan KP ya teman-teman ya. Nah, untuk mempertahankan bentuk kusennya, karena di sini lapuknya cukup besar ya. Di sini saya menggunakan kayu yang lurus ya teman-teman ya, untuk mempertahankan bentukan sikunya. Jadi biar rapi ya teman-teman. Ini jadi seperti ini. Kita pastikan itu padat, benar-benar padat mengisi bagian yang lapuk ya teman-teman. Jadi biar tambalannya itu benar-benar menempel dengan paten. Nah, itu jadi kita rapikan aja seperti ini. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah ini seperti ini, karena ini bentuknya vertikal, bentuknya horizontal, dia tidak perlu kita pakai angkur ya teman-teman ya, karena ini adonannya itu tidak akan jatuh ya. Apalagi ini bentuknya seperti ini ya. Jadi kita langsung padatkan aja, dan juga di sini saya menggunakan kayu yang lurus ya untuk mempertahankan bentuk kusennya ya. Di sini saya rapikan seperti ini, jadi biar nanti kusennya tetap rapi ya teman-teman ya.
langsung kita padatkan aja terus seperti ini, kita rapikan biar betul-betul rata ya teman-teman ya. Setelah bagian yang dalam, kemudian saya menambal yang bagian yang luar ya teman-teman ya. Kebetulan juga ini bagian atasnya ini udah bolong seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya plester seperti ini ya. Ini memang membutuhkan plesteran yang lebih banyak ya, karena ini bolong jadi nembus ke bagian dalam. Untuk bagian yang luar juga ini di plester ya teman-teman. Tetap kita untuk mempertahankan bentuknya kita rapikan seperti ini menggunakan kayu yang lurus ya teman-teman ya. Kita cetak. Nah, setelah kita plester kemudian kita diamkan beberapa jam ya teman-teman ya, sampai setengah kering. Nah, itu kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini setelah kita plester ya. Setelah saya plester seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, ini banyak banget ya bolongannya ya. Karena hujan ya udah, akhirnya saya berhenti dulu ya teman-temannya. Ini hujan ya, habis gimana lagi, kita stop dulu. Setelah hujan berhenti, saya lanjut kembali plesterannya. Ini saya kerok-kerok seperti ini. Saya kerok 1 mili di bawah gosen ya, maksudnya nanti pas di finish itu dia akan betul-betul rata, jadi tidak nonjol. Untuk finishingnya saya siapkan air seperti ini, kemudian saya campurkan dengan lem kayu ya teman-teman ya. Saya larutkan lem kayu ke dalam air yang tadi saya tuang. Ya maksudnya apa? Jadi supaya lemnya itu betul-betul merata ya. Jadi kalau kita langsung campur dengan semen nanti dia biasanya menggumpal. Nah, biar lebih cepat saya pakai tangan aja, saya aduk-aduk seperti ini ya, biar cepat merata dan lebih cepat larut ya. Setelah larut kemudian saya campurkan saya masukkan saya masukkan semen putih ya teman-teman seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kita pastikan semen putihnya ini jangan sampai terlalu encer ataupun terlalu kental ya. Jadi yang ukurannya yang sedang aja. Jadi biar dia mudah nanti menempel ketika kita aplikasikan sebagai finish dari tambalan bagian yang lapuk tadi. Agar hasilnya rapi ya, karena ini bentuk sikuannya teman-temannya, bentuk sudutan. Di sini saya menggunakan kayu dan kemudian mengoleskan adonan yang tadi yang terdiri dari semen putih, lem dan air ya teman-teman. Nah, kita rapikan seperti ini biar betul-betul hasilnya rapi. Untuk pengaplikasiannya bisa menggunakan scrap besi seperti ini ya teman-teman ya. Agar hasil sudutannya lebih presisi, saya menggunakan penggaris besi sebagai penahan tambalan bagian yang lapuk. Nah, karena lapuknya parah, banyak bagian profil jendela yang hilang. Nah, di sini saya juga mencoba memperbaiki bagian profilnya dengan bantuan penggaris ini, agar hasilnya betul-betul bagus dan rapi.
Setelah proses penambalan selesai, kemudian kita diamkan agar tambalannya kering. Nah, setelah kering, kemudian kita amplas. Untuk mengamplasnya, saya menggunakan amplas nomor 150 agar tambalannya tidak rontok. Setelah diamplas, saya gunakan kuas untuk membersihkannya. Akhirnya selesai dan kusen ini siap untuk dicat. Untuk pengecatan, saya melakukannya 2 kali. Yang pertama secara tipis merata, kemudian saya diamkan sampai kering. Setelah kering, pengecatan kedua dilanjutkan. Nah, setelah selesai, kemudian ditunggu sampai kering sentuh. Sekarang kita lihat perbandingannya. Kusen jendela sebelum diperbaiki, kusen ini terlihat berantakan karena banyak bagian yang lapuk. Dan ini hasilnya, setelah diperbaiki, kusen jendela menjadi seperti baru lagi. Dan hasilnya betul-betul sangat kuat. Ini saya coba pukul ya, ini saya pukul, ini sangat kuat banget ya teman-teman ya. Ini sakit ini. Jadi kalau kusen teman-teman sudah lapuk, jangan buru-buru diganti. Dengan sedikit waktu dan kreativitas kita bisa memperbaikinya sendiri tanpa perlu tukang. Dan bahannya pun sangat murah. Jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.